Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas soal hot bab 4 nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang menunjukkan dataran rendah dan dataran tinggi dari kedua gambar tersebut? Jelaskan ciri-cirinya masing-masing. Ini adalah pegunungan, ini adalah dataran rendah. Nah, jawabannya adalah gambar A. Gambar A itu menunjukkan dataran tinggi, sementara gambar B menunjukkan dataran rendah. Selanjutnya, yang B. Menurutmu dataran manakah yang lebih banyak ditinggali oleh penduduk? Jelaskan alasanmu. Nah, ini adalah gambar B atau dataran rendah lebih banyak ditinggali penduduk karena memiliki relief tanah yang cukup datar sehingga lebih mudah untuk dibuat bangunan dibandingkan dengan daerah di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, ini. Selanjutnya, nomor 2. Apa nama tahap yang terjadi pada X dan Y dalam siklus air? Nah, ini ya, yaitu kalau X-nya itu namanya evaporasi, sedangkan yang Y-nya adalah presipitasi. Nah, menurutmu apa saja faktor yang memengaruhi tahap X? Yaitu faktor-faktor yang memengaruhi evaporasi yaitu suhu air, suhu udara atau atmosfer, kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, dan sinar matahari. Menurutmu apakah ada pengaruh tumbuhnya industri dengan tahap Y? Jelaskan ya. Nah, kegiatan industri berupa pabrik menghasilkan polusi udara yang mencemari lingkungan. Polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat bereaksi dengan awan-awan. Nah, demikian. Selanjutnya nomor 3. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi. Umumnya gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan akibat pergerakan lempeng tektonik yang bergerak. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Jelaskan. Proses terjadinya gempa bumi yaitu gempa bumi terjadi saat batuan yang ada di kerak bumi mengalami tekanan dan menyebabkan lempengan bergesekan. Kemudian yang B, pada lapisan bumi yang manakah terjadinya gempa bumi? Yaitu terjadi pada lapisan kerak bumi. Nomor 3, jika kamu tinggal di daerah atau di tempat rawan terjadinya gempa bumi, apa saja hal-hal yang harus kamu siapkan jika gempa bumi sewaktu-waktu terjadi? Nah, itu berarti ya, membuat tempat berlindung tahan gempa, ketahui cara melakukan evakuasi mandiri, pahami status peringatan dini, tetap tertib dan tidak melebih-lebihkan keadaan, kemudian mengembangkan sistem pemantau agar selalu siap menghadapi bencana. Nah, demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.